Ciri sifat orang bertakwa yang akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surganya adalah orang yang menginfakkan hartanya, harta yang dicintainya, dalam rangka untuk mensucikan diri, mensucikan harta daripada kekotoran, hak-hak orang lain, mensucikan diri daripada kebakhilan, sekaligus untuk membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan kesalahan. Begitulah fungsi daripada infak. Wa ma li ahadin, baru kita masuk. Ayat ini menurut para ulama antara lain pada mulanya diarahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kan orang kaya. Beliau orang kedua setelah Rasulullah. Suka membantu, dermawan. Di antaranya beliau suka membantu orang lemah-lemah. Dan juga membebaskan budak-budak. Kita akan tahu budak itu bukan orang. Kemanusiaannya sudah hilang. Maka dikatakan dia budak, dia tidak merdeka, dia tidak bisa apa-apa, berbuat apa-apa tanpa izin pemiliknya. Karena budak itu milik. Budak milik karena dibeli. Budak menjadi milik karena keturunan. Budak menjadi milik karena ada negeri yang kalah perang. Lalu orang-orang merdeka, tentara-tentaranya ditahan, dijadikan budak. Budak boleh diperjualbelikan. Itulah budak. Bahkan ada namanya pasar budak. Bukan Islam. Enggak, zaman dulu. Yunani, Romawi, Mesir, Cina. Zaman dulu mereka punya budak. Bahkan di Yunani, budak-budak yang kuat-kuat diadu dengan singa. Kalau menang, merdeka dia. Kalau kalah, makanan singa. Ada laki-laki, ada perempuan. Inilah kalau negeri kalah perang. Itu makanya Ratu Bilqis yang cerdik, yang pintar, cerdas. Ketika para penasihat-penasihatnya memamerkan kekuatan, membanggakan kehebatan, kita lawan saja Sulaiman. Ratu Bilqis karena memahami betul, kata beliau, yang kita hadapi sekarang bukan sembarang orang. Dia tidak butuh harta. Dan ingat, raja-raja apabila masuk ke suatu negeri, dia akan menjadikan orang mulia menjadi hina. Orang merdeka menjadi budak. Biarlah kita mengikat perjanjian dan perdamaian daripada melawan Sulaiman. Itu. Karena negeri kalau sudah kalah, segala macam hal yang itu dirampas, dirampok. Orang-orang merdeka jadi budak. Dulu, sampai sekarang. Nah, di antara budak-budak yang ada di kota Makkah, umumnya orang-orang hitam. Seperti Bilal bin Rabah. Abu Bakar yang memerdekakannya dibeli. Budak kalau sudah dibeli berarti jadi hak milik. Nah, ketika itu kan Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Disangai, diterik matahari. Mataharinya bukan matahari kita. Daerahnya daerah kita, tapi daerah Mekah, gersang tandus. Kalau sudah panas luar biasa itu bisa membakar luar biasa dan dihimpit dengan batu di atas perutnya, ditelentangkan menghadap matahari. Karena dia masuk Islam. Tetapi dia tidak mau merubah keyakinannya, ahad. Lalu Abu Bakar melepaskannya, berapapun yang ditawarkan oleh
tuannya dibelinya. Timbullah Sasus. Abu Bakar memerdekakan budak-budak, ini ada maunya ini. Ada udang di balik batunya, ada keinginan terselubung, macam-macam tuduhan. Bahkan dalam sejarah disebutkan kerana kebiasaan Abu Bakar suka membantu orang lemah, bahkan memerdekakan budak. Orang tuanya bilang, lebih baik engkau bantulah orang yang kuat-kuat. Engkau bebaskan budak-budak yang kuat-kuat. Nanti kan engkau bisa dibantunya. Yang lemah-lemah ni apalah yang bisa dibantunya? Kata Abu Bakar menjawab, ini saya lakukan kerana mengharap ridha Tuhanku. Tidak ada keinginan di balik itu semua. Hanya mengharapkan ridha dan balasan Tuhanku. Ini ayatnya. Wa ma li ahadin. Kalau terjemah satu-satu kan sudah kita terjemahkan tadi. Tapi kita ulang ni. Wa ma dan tidak. Li. Bagi untuk ahadin seorang pun di sisinya daripada suatu nikmat yang hendak dia balas. Jadi dia lakukan itu bukan lantaran ada nikmat orang yang hendak dibalasnya. Ada jasa, ada pemberian daripada pihak lain, lalu dia ingin membalas dengan cara begitu, enggak? Atau ingin mendapat balasan. Inilah prinsip daripada hamba-hamba Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak butuh, tidak harap, tidak inginkan daripada kalian jaza, balasan dan ucapan terima kasih. Kalau kita suka, ya kita balik surat Al-Insan. Al-Insan surat ke-76. Hal ata alal insan. Halaman yang ke 579. Ayat 8 sampai 11. Mari kita pahami ringkas. Ciri daripada hamba-hamba Allah yang abrar, hamba-hamba yang banyak berbuat aneka macam kebajikan, yang kita diajari doa dalam surah Al-Imran, wa tawaffana ma'al abrar innal abrara lafi na'im. Ciri mereka ayat ke-8, yut'imuna ta'am. Mereka memberikan makanan, at-ta'am ala hubbihi, makanan yang disukainya, miskinan kepada orang miskin, yatiman kepada orang yatim, dan kepada asir, tawanan. Kenapa makanan? Ya, yang paling pokok kan makanan. Yang paling dibutuhkan orang makanan. Yang paling membutuhkan makanan orang miskin. Nah, yatim, orang-orang dalam tawanan. Innama nut'imukum, hanya saja, tidak lain, tidak bukan, namanya innama. Nut'imu, kami memberimu. Nut'im, kami memberi makan, kum kepadamu, liwajhillah, li kerana mengharapkan wajah Allah, namanya redha Allah. Membiak muka Allah, mencari muka kepada Allah.
La nuridu. La tidak nurid, kami menginginkan daripada kamu jaza, balasan, apapun balasan. Minimal senyuman itu balasan, sapaan balasan. Wala syukura, dan juga kami tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Ini kami lakukan lantaran nakhafu, kami takut mir rabbina, kepada siksa azab daripada Tuhan kami pada suatu hari yang dimana hari itu abusan, kamtarira, wajah-wajah abus, abasa, wajah bermuka masam, diliputi berbagai macam penderitaan dan kesulitan, kamtarira. Fawaqahumullah, maka waqa memelihara Allah kepada mereka, artinya Allah memelihara mereka daripada apa yang mereka takuti. Kerana mereka takut kepada azab siksa kesengsaraan, Allah pelihara daripada itu. Syarra dalikal yaum, daripada kesengsaraan, penderitaan. Dalikal yaum, hari itu. Walaqahum nadratau wa surura, dan memberikan kepada mereka nadrah, wajah yang berseri-seri, bersinar-sinar, tanda gembira, tanda senang, tanda suka, mendapat nikmat, dan surura, dan kegembiraan, kesenangan. Wajazahum bima sabaru, dan Allah membalasi mereka lantaran kesabaran mereka dengan jannah dan harira, surga dengan pakaian setra. Mari kita ambil intinya. Yang penting dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam memberikan apapun yang hendak kita berikan, mendermakan apapun yang hendak kita dermakan, semuanya itu tidak lain tidak bukan hakikatnya untuk kita juga, manfaat faedahnya untuk kita juga, lahiriahnya untuk orang. Tapi yang akan peroleh kita, orang yang kita beri, dia akan mendapat berapa yang kita beri. Tapi kita yang beri, Allah akan membalas, mengganti dengan kelipatan yang banyak. Dunia, di alam barzah, terutama di akhirat. Tiba di sedekah itu maka namanya sedekah benar. Orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan adanya balasan Allah, membenarkan janji Allah. Bukti dia membenarkan, dia beri, karena dia benar-benar meyakini itu semua. Bernama sedekah. Di kita namanya sedekah. Sadaqah tambah atau merbutah, sadaqah. Dan sedekah itu luas, bukan hanya harta. Pokoknya sedekah itu apapun kebaikan yang kita beri, yang kita lakukan, itu sudah namanya sedekah. Menolong, membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan, menunjuki, mengajaknya, menuntunnya, apapun tercatat sebagai satu sedekah. Untuk itu jangan sungkan-sungkan, segan-segan, risih berbuat kebajikan sekecil apapun, karena itu yang paling kita harapkan nanti. Nyesal nanti. Minimal senyum, tabassumuka, senyummu kepada saudaramu sedekah.
atau wajhin talikhin, wajah yang menampakkan kegembiraan, kesenangan ketika bertemu, itu sedekah yang tak ternilai harganya. Entengnya, engkau tidak hanya bisa menyenangkan orang dengan uang, karena kadang-kadang orang dah butuh uang, tapi kadang-kadang orang butuh sesuatu, rasa kegembiraan, menghiburnya, memotivasinya, atau dia bersedih, kita ajak dia tertawa, itu sedekah luar biasa. Itu saripati yang kita baca dari berbagai macam hadis beserta syarahan-syarahannya. Datang orang celengak-celinguk, dia mencari tempat, sini, sedang pengkeng dia membawa barang, dibawa sedekah. Dia dah butuh uang, bantuan. Jadi orang yang betul-betul membenarkan, yakin dia kepada Allah, dia tidak segan-segan melakukan apapun. Untuk itu, jangan pilih baik-baik, memberikan kebaikan, jangan berhitung mana. Karena sedekah itu nilainya luar biasa. Dalam kubur sedekah sudah membantu, menyinari, membela. Makanya namanya sedekah. Cakupannya luas. Luas cakupannya. Sekedar menunjukin orang sudah sedekah. Dia nampak sana tadi, entah, dah sedekah lagi. Dia nampak sana tadi, semua, itu sana, sedekah Pak. Sedekah Pak. Jangan bakhil. Apa beda dengan infak? Infak memberikan sesuatu. Sifat infak memberi. Kalau sedekah sifatnya melakukan. Infak memberikan sesuatu, apapun yang kita beri, terutama mengenai harta, kepada siapa, berapa, dan untuk apa. Infak namanya. Kalau untuk kewajiban, nafkah namanya. Jadi memberikan namanya anfaqa yunfiqu, infak, memberikan harta, infak. Kalau zakat kewajiban terhadap harta. Kalau hadiah tanda suka, tanda sedang hadiah. Kata Nabi, saling berhadiahlah agar kalian saling harmonis, saling hubungannya makin rapat, saling berhadiahlah. Itu hadiah. Sayangnya kita hadiah hanya kepada pemenang. Hadiah bukan kepada pemenang. Bawa oleh-oleh hadiah tuan. Pai touring, dagiannya digulu-gulu hack senda, hadiah. Wah, senang. Hack. Itu seterusnya. Kamu payaman ko kalau tidak bersabit dalam pengajian kurang afdal. Sekali motor kamu parkir, boleh tiba, boleh ambil lap di motor beliau nancak tu, boleh lap-lap ke motor apa? Senang Pak. Yang kedua, bersih aja kan, sedekah. Sedekah. Itulah kebiasaan aja Pak Aman. Rukun Yamani je rukun. Setelah rukun Yamani itu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah dia Pak Yaman. Dah afdal maksudnya. Ini sedekah Pak. Syaratnya li wajhillah. Ayat 9. Li, penentunya li itu. Li wajhillah. Untuk karena wajah Allah. Reda Allah.
dipakai istilah wajh Allah. La nurid, tidak nuridu, tidak kami menginginkan daripada kamu yang kami beri. Itu harus ada di hati kita tuh. Kami, saya, aku tidak menginginkan apa yang kau berikan ini daripada kamu. Syukur, jaza dan syukur. Tidak disebutkan di hati kita. Apakah anda boleh disebut? Boleh. Tapi hati-hati ria. Kami tidak menginginkan daripada kamu balasan, apapun balasan. Jaza adalah sesuatu yang kita terima lantaran kita berbuat sesuatu, namanya jaza. Makanya anggukan jaza, anggukan. Sapaan jaza, senyuman jaza. Kalau kita berbuat, lantaran kita berbuat lalu dibalasnya, namanya jaza. Terima kasih tau. Jaza. Bersuah Pak, sepono Pak, jaza. Lantaran kita berbuat diseponya Pak. Besoknya dan tanu kemawa onde-onde. Yo ubi balinya itu namanya? Tumbuang. Tumbang. Yang ketujuh rawak aja nanti ke rumah. Itu balasan. Lantaran kita berbuat, besok datang ke rumah. Boleh diterima? Bolehlah. Yang tidak boleh, kita mengharapkan itu. Tapi diantarakannya boleh. Bedanya kan? Jangan tolak lah ibu hati orang. Nak, doa banyak di rumah hujan-hujan. Bahaya. Tak jadi bersedekah jadi ya. Dah di kami banyak, kami dah sudah makan mana. Menerima tu dah bersedekah lah akhirnya sana nantinya. Iko luar biasa kon. Dah 10 tahun kuah, kurang 10 tahun kuah lah nak mau makan kuah kini datang ni luar biasa. Kan dah betul 10 tahun kurang. Sana nantinya. Itu malah makanlah Siko lah. Nak. Di rumah banyak. Gara-gara tadi. Jangan lupa sedekah. Ambil lagi yang kurang. Ambil lagi yang kurang. Kadang-kadang kau kurang terperhatikan. Jadi la nuridu minkum jaza, syukur, ucapan terima kasih, syukur. Pertama, liwajhillah. Kedua, lantaran nakhaf. Kami takut. Takut apa? Takut. Ada kalimat terselip, takut kepada siksa, azab, lantaran dosa, kesalahan kami, kelalaian kami, siksa, azab daripada Tuhan kami pada suatu hari nanti, hari di mana semua orang bermuka masam, namanya hari mahsyar atau hari akhirat. Karena kata para rasul semenjak Nabi Adam, Tuhan kita belum pernah murka sehebat murka hari ini. Hari apa tu? Hari ketika dia mahsyar. Kata Nabi Adam, Tuhan kita belum pernah murka semurka hari ini. Kata Nabi Nuh, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, kata Nabi Isa. Kami tidak berani mendatangi Tuhan, tidak berani memohon. Namanya hari penuh kesengsaraan. Wajah-wajah tidak ada yang tersenyum. Wujuhu yawma idin khasyiyah. Wajah-wajah khasyiyah.
tertunduk layu. Membayangkan hari itu kami bersedekah, maka nanti orang akan dilindungi dengan sedekahnya sejauh mana bersedekah. Makin banyak sedekahnya, makin dinaungi dia, dilindungi dia, dijaga dia, dipelihara dia. Maka jadilah sedekah itu sebagai pelindung nama, sebagai payung, sebagai tameng, sebagai perisai daripada kesesaran hari akhirat. 7 golongan yang Allah lindungi, salah satunya orang yang memberi diam-diam, diam-diam memberi. Inilah dia namanya nakhafu min rabbina yauman abusan. Contohnya apa balasannya? Fawaqa, waqa, memelihara. Fawaqa, maka Allah pelihara mereka daripada apa yang mereka takuti. Waqa yaqi wiqaya, Allah pelihara. Apa yang mereka takuti? Kesengsaraan, siksa, azab, penderitaan di hari kiamat. Allah pelihara dia. Lalu setelah Allah pelihara, Allah berikan sesuatu balasan. Balasan itu membuat mereka nadrah, wajah berseri-seri. Coba gunung Merapi tengah kabut itu wajahnya nadrah, surur, gembira. Begitulah dia yang namanya infak dan sedekah. Orang yang paling rajin berinfak Abu Bakar. Boleh kita kembali kepada surah Al-Lail. Wa ma li ahadin dan tidak ada satu nikmat pun yang dia terima daripada seseorang yang hendak dia balas. Dia berbuat itu, dia melakukan itu, dia memberikan itu bukan lantaran ada sesuatu nikmat yang diperolehnya daripada orang lain lalu dia balas dengan sebab itu, tidak. Itu jaza, dibalas, tidak. Illa ibtigha, melainkan itu dilakukannya ibtigha. Ibtigha itu mencari sesuatu, mencari yaitu mengharapkan ridha, karena dari Allah itu dicari, tidak hanya diharapkan, dicari, diusahakan. Dia mencari keridaan Allah dan penerimaan Allah serta balasan Allah. 3. Ridha, diterima, dibalasi. Tujuan seorang hamba dalam beramal, berbuat kebajikan 3. Ridha Allah, kalau sudah ridha, kalau sudah ridha, diterima, kalau sudah terima, diberi balasan. Kecil orang Minang, jika jadi anak merantau, apa tadi? Ibu cari dan sana cari, apa lagi? Induk semang cari dulu. Bikolo induk samang, suku induk samang awak, diterimanya kerajo. Lalu ya anak gadis ni daging kawak, ya lapau-lapau kadai daging kawak. Itulah. Kalau pandai induk samang. Ya kalau pandai kita dengan Allah, dapat ridha Allah, Allah senang dan suka, diterima. Namanya makbul atau kabul. Balasan Allah melimpah-limpah, meruah-ruah, tidak terpanai, tidak terkira. Itu disebut Al-A'la, Allah yang maha tinggi. Kata para ulama, kenapa ibtigha wajhi rabbil a'la? Kenapa yang tidak yang lain? Kan ada nama Allah yang lain. Allah mengisyaratkan yang tertinggi itu balasan Allah. Untuk itu berbuatlah, lakukanlah apa saja.
hanya untuk mengharap balasan yang tertinggi daripada Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada lagi balasan yang sehebat itu. Wala saufa yarda, wala saufa, dan sungguh, la itu sungguh, saufa kelak, yarda dia akan senang, suka, itu reda kepada apa yang Allah berikan untuknya sebagai balasan. Itulah yarda. Intinya bersedekah, berinfak, atau hal-hal lain yang kita perbuat, yang kita lakukan, usahakan, sungguh-sungguh berusaha. Jangan mengharap, mencari, menuntut wajah manusia, menyenangkan manusia, mengharap balasan manusia. Cobalah itu. Lakukan dengan ikhlas. Ikhlas kan sudah tahu kita. Murni, mengharapkan balasan Allah. Tidak dicampuri dengan maksud tujuannya lain. Bersih daripada harapan-harapan lain, dan itu sulit dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Guru saya pernah bilang, apapun yang bisa engkau lakukan, yang kecil-kecil lakukan kecil-kecil. Diam-diam saja. Nampak sampah, pilih. Nampak sendal tercampak, kumpulkan. Nampak kain ran terserak, ambil lagi. Nampak pintu terbuka, tutup lagi. Nampak keran terbuka, tutup. Syaruk ni mesti pilih asalah. Jangan yang angku garina lakarajun. Yang biak salah, angku garin salah. Latih, itu guru saya pesan. Latih sajalah. Kalau engkau sudah terlatih, engkau tidak peduli lagi. Ada orang, engkau tidak peduli. Karena sudah menjadi kebiasa. Itu. Suka-sukalah. Apapun yang bisa kita buat, diam-diam. Karena Allah juga diam-diam nanti akan berikan balasan kepada kita tanpa diduga. Namanya min haitsu la yahtasib. Tadi saya berkumpul dengan alumni haji yang balik kemarin. Yang datang seperempat. Yang 3/4 lagi nak datang. Kecuali Sepi ada tugas khusus dengan Pak Yaman. Jadi datang kumpul-kumpul menimba pengalaman-pengalaman. Apa pengalaman-pengalaman, apa kendala di situ. Apa kejadian-kejadian yang patut pula dipedomani oleh orang belakang. Salah satunya bahwa memang ya katanya, kalau kita suka menolong, membantu, melapangkan, meringankan orang-orang di sana, kita bimbing tanpa apa, nanti lapang-lapang sirpet. Kami tidak ada gangguan di sini. Ada sepasang suami istri, tidak ada gangguan. Bukan tak boleh nyebut namanya. Tak ada, biar berseku hati sih kami jalan. Dengan cara apa? Kalau ingin dilapangkan Allah, lapangkan orang. Ingin dibantu, bantu orang. Ingin ditolong, tolong. Ingin dimudahkan, mudahkan orang. Tunjukin orang, jangan malas. Kalau bahasa awak jangan balik iku, balik tandan. Tandan ko layang-layang. Kalau balik tandan tak muah layang-layang ni ketih. Balik tandan rumah. Yang paling parah balik iku lah. Tak muah yang ke iku tu. Bagi saya kan tak muah. Selapang tu jalan ke balik jauh lalu. Itu balik iku namanya. Balik iku. Jadi memang betul. Jadi kalau kita ajarkan yassiru wa la tu'assiru, lapangkan, mudahkan, jangan persulit, berarti kita harus lapangkan dulu. Mudahkan dulu. Latih diri itu.
Yakinlah nanti yang maha tahu, yang maha luas akan memberikan sesuatu kepada kita di waktu kita butuh, di waktu kita memerlukan, di waktu kita mengharapkan itu. Al jaza'u bin jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk jenis amalan kita. Satu lagi namanya kama tadinu tudan. Kama sebagaimana, tadinu engkau berbuat, tudan engkau dibalasi. Berarti maknanya sebagaimana engkau lakukan sesuatu, engkau akan dibalas seperti itu. Tapi balasan daripada Allah melebihi. Kita memberi berian Allah lebih hebat lagi. Sebagaimana engkau memberi, Allah juga memberi, tapi berian Allah lebih banyak. Lebih banyak. Kita balik lagi kepada Abu Bakar. Itulah Abu Bakar. Nanti orang yang suka bersedekah dipanggil masuk surga daripada babus sedekah. Pintu besar surga itu kan ada 8. Pintu gerbang besarnya itu 8. Jarak antara dua pintu saja sejarak dari Makkah ke Basrah. Diukur kiranya 1721 kilometer. Pintu surga, gerbangnya. Lalu nanti ada yang dipanggil daripada babus sedekah, yaitu orang suka bersedekah. Artinya, oi, siapa yang suka bersedekah dipanggil. Sini. Kata Abu Bakar, Rasulullah, pintu surga ada 8. Samania abwab, ya. Adakah orang yang dipanggil daripada semua pintu? Ada. Engkau salah satunya. Wah, itu. Kalau awal talam buang ke langit itu. Engkaulah salah satunya Abu Bakar yang akan dipanggil oleh semua pintu-pintu. Ada pintu Ar-Rayyan, pintu puasa. Ada babu salah, babu sedekah dan segala macam ke bawah. Abu Bakar ya. Abu Bakar orangnya. Maka inti kaji kita di malam hari ini, ciri sifat al-atqa, kan, wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhkan daripada neraka itu. Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Apa cirinya? Ciri orang yang bertakwa itu suka memberi. Memberi itu 3. Untuk mensucikan diri daripada kebakilan, mensucikan diri daripada dosa-dosa, mensucikan harta daripada hak milik. Dan kalau lah pantas keluar tu, kena keluar surang. Dicelok, dimaliang, ditipu, dikecuah orang, diambil orang, dah dibalik-balik orang tu sebenarnya lah pantas keluar, pindah kita keluar. Cuma anda tahu loh, kalau nak sakiwa keluarnya. Cuma kalau kita bangi, kita anggap tu punya awak. Prinsipnya kalau lah keluar, kau terbuang, terserak, tertonggeng, tertungki, terlantang, teroroh, itu namanya nak sakiwa. Pernah mulang lihat tak? Nak jatuh awak keluarnya, kita hanya akan menerima, memperoleh apa nan jatah kita. Kalau kita datang ke tempat kita, karato kita gabung lain. Kalau ndak jatah kita, nak keluar, nak mencari, istilah ini dia akan mencari jalannya sendiri gitu, keluar. Nah, sebelum mencari jalan sendiri, keluarkanlah sebagai pahala kita. Kalau orang datang minta tu sebenarnya ada haknya di kita. Kita kawat sesambuh tu orang menganya kawat. Kecil biam ka sama kucing, bang kucing ku melekok kawat sebanyak tu orang gagah-gagah. Awak melekok-lekok mereng-mereng. Tandanya ada dawak nan tahunya dawak paling ndak belain awak, kasih sayang awak pangkunya. Ada orang nak melekok kucing. Ya apa? Kucing tu kan punya perasaan kucing sama tu orang. Mantu ke jiwa.